proses pembakaran batu bara di PLTU Teluk Sirih bagi manusia dan lingkungan sekitar. PLTU Teluk Sirih merupakan pembangkit listrik tenaga uap berbahan baku batu bara terletak di Jalan Lintas Padang Painan, kilometer 24, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dengan area lebih kurang 51 hektar yang berkapasitas 2 kali 112 MW. PLTU Teluk Sirih dikelilingi oleh hutan dan laut. PLTU Teluk Sirih menghadap ke arah laut. Dalam proses PLTU dibutuhkan banyak air tawar sebagai bahan baku utama. Hal ini dilakukan karena peralatan PLTU sangat rentan dengan pengkaratan, sehingga air laut yang digunakan dalam siklus PLTU harus diubah menjadi air tawar terlebih dahulu dengan melalui beberapa tahapan. Semakin banyak air tawar yang digunakan dalam siklus PLTU, maka akan semakin besar pula kapasitas listrik yang dihasilkan. Karena itulah pembangunan PLTU di daerah pantai atau daerah yang banyak air. Pinggir laut terdapat jeti alias dermaga untuk mendaratkan tongkang pengangkut batu bara. Dari sana, batu bara dimasukkan ke bed conveyor dan dibawa ke PLTU. Kebutuhan batu bara untuk operasional PLTU Teluk Sirih mencapai 100.000 ton per bulan atau mencapai 1 juta ton lebih setahun. Jika dirata-ratakan, per hari kebutuhan batu bara sekitar 3.000 ton. Sistem kerja PLTU Teluk Sirih adalah CFB, Circulating Fluidized Bed, dengan kapasitas 2 kali 112 MW. Air baku operasional PLTU dipasok dari air laut melalui proses desalinasi. Air dari laut selanjutnya dipompakan ke instalasi pengolahan air, water treatment, untuk dilakukan proses pengolahan air sesuai peruntukannya. Dalam operasional PLTU Teluk Sirih menggunakan beberapa bahan kimia, yaitu water treatment plant, water treatment plant, dan deaerator. PLTU Teluk Sirih menghasilkan limbah padat, cair, emisi, panas udara, dan suara. Hasil pengolahan IPAL yang sudah memenuhi baku mutu perairan dibuang kembali ke laut. Saat kita memasuki pintu gerbang PLTU Teluk Sirih, maka kita akan melihat sebuah cerobong yang mengeluarkan asap berwarna abu-abu tipis. Cara kerja PLTU menghasilkan energi listrik dengan melakukan pembakaran batu bara, menghasilkan uap dan gas buang yang sangat panas. Gas buang tersebut berfungsi untuk memanaskan pipa boiler yang berada di atas lapisan mengambang. Gas buang selanjutnya dialirkan ke pembersih yang di dalamnya terdapat alat pengendap debu. Setelah gas tersebut bersih, kemudian dibuang ke atmosfer melalui cerobong. Sedangkan uapnya dialirkan ke turbin yang akan menyebabkan turbin bergerak. Poros turbin dihubungkan dengan poros generator. Gerakan turbin tersebut menyebabkan gerakan generator pula, sehingga menghasilkan energi listrik. PLTU menggunakan prinsip kerja fluida dengan uap air bersirkulasi tertutup. Artinya, penggunaan sistem fluida secara berulang-ulang. Ibarat dua sisi mata uang, PLTU Teluk Sirih memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, namun akibatnya juga memprihatinkan. Karena terobosan teknologi punya konsekuensi lingkungan tersendiri. Batu bara berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang mati dan terkubur jutaan tahun lalu. Proses pengolahan batu bara dapat mengancam kesehatan manusia dan mencemari air, tanah, dan udara. Proses pembakaran batu bara pada PLTU menghasilkan limbah berupa flash ash abu terbang dan boton es abu dasar. Flash ash merupakan limbah yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara yang dialirkan dari ruang pembakaran melalui keter
berupa semburan asap yang terdiri dari partikel halus dan merupakan bahan anorganik yang terbentuk dari perubahan bahan mineral karena proses pembakaran. Botan es merupakan sisa proses pembakaran batu bara pada pembangkit tenaga listrik yang mempunyai ukuran partikel yang lebih besar dan lebih berat dibandingkan flash es, sehingga botan es akan jatuh pada dasar tungku pembakaran atau boiler. Menurut Greenspeed Indonesia tahun 2015 melalui penelitiannya yang berjudul Kota Batu Bara dan Polusi Udara, mengungkapkan bahwa polusi udara adalah pembunuh senyap yang menyebabkan 3 juta kematian dini prematur di seluruh dunia. Pembakaran batu bara adalah salah satu kontributor terbesar polusi yang menyebabkan peningkatan risiko kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, dan penyakit pernafasan. Badan Energi Internasional (IEA) mengungkapkan bahan bakar fosil batu bara menyumbang 44% dari total emisi karbon dioksida global. Pembakaran batu bara adalah sumber terbesar emisi gas GHG (greenhouse gas) yang memicu perubahan iklim. Batu bara yang dibakar di PLTU memancarkan sejumlah polutan seperti nitrogen oksida dan sulfur dioksida, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi. Dampak bagi manusia dapat menimbulkan kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan. Dampak bagi laut dapat mengancam kualitas air laut, biota laut, terumbu karang, dan kehidupan nelayan yang bergantung pada laut. Dampak bagi tanah merusak kualitas tanah karena limbah yang terserap masuk ke tanah maka akan merusak kualitas tanah. Dampak bagi udara dapat memicu perubahan iklim yang mengganggu stabilitas alam, memicu hujan asam, meningkatkan polusi udara, dan menimbulkan efek rumah kaca. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan akibat proses pembakaran batu bara di PLTU adalah masih longgarnya peraturan pemerintah terkait aturan dalam pengolahan limbah. Menurut Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada awal Desember 2018 mengkaji peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai sarana pengendali kegiatan PLTU batubara supaya tak merusak lingkungan. Dalam analisis mengungkapkan bahwa aturan baku mutu limbah PLTU batubara masih sangat longgar, terutama soal pembuangan limbah ke laut. Kenaikan suhu pada air laut mengancam kualitas air laut. Pada 2 Februari 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengeluarkan limbah hasil pembakaran batubara di PLTU dari kategori bahan berbahaya dan beracun. Jenis limbah yang dikeluarkan dari B3 tersebut adalah fly ash dan bottom ash atau faba. Tindakan yang dilakukan PLTU Teluk Sirih untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, memantau kualitas udara di sekitar PLTU secara rutin, bersinergitas dalam pemanfaatan limbah dari pembakaran batubara untuk dijadikan sebagai bahan campuran semen dengan PT Semen Padang. PLN bekerjasama dengan jurusan Biologi UNAN guna melakukan pemantauan terhadap keselamatan dan pelestarian terumbu karang di sekitar PLTU Teluk Sirih. Hal yang dapat kita lakukan, menjaga kesehatan dengan banyak mengonsumsi air putih, istirahat yang cukup agar sistem kekebalan tubuh terjaga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, dan menggunakan masker. Persoalan kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan tetap menjadi persoalan yang butuh mendapat perhatian, bukan lagi karena faktor abu terbang dari hasil pembakaran batubara masuk kategori limbah B3 atau tidak, namun persoalannya adalah pencemaran yang mengancam kesehatan masyarakat dan mempercepat perubahan iklim.
Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk kedepannya diharapkan dengan kemajuan teknologi yang ada dapat menekan kerusakan lingkungan sehingga kesehatan manusia dan lingkungan dapat terjaga. Tumbuhlah perekonomian di Indonesia dengan tetap memperhatikan kesehatan manusia dan lingkungan.